Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti tes P3K kemenangan dan lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal tentang tugas pokok dan beberapa kriteria yang lain yang menyangkut dengan penyuluh agama Islam non-PNS. Video ini tidak terlalu panjang, kita persingkat. Untuk mengakses video-video yang lain bisa dibuka di playlist. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tugas utama dan tugas penunjang menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 504 tahun 2022 termasuk dalam A. Bab 1, B. Bab 2, C. Bab 3, D. Bab 4. Tugas utama dan tugas penunjang penyuluh PAI non-PNS. Jadi yang benar adalah C. Bab 3. Di situ tertera ketentuan operasional tugas penyuluh agama Islam non-PNS. Soal selanjutnya. Berikut ini adalah tugas utama penyuluh agama Islam non-PNS menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 504 tahun 2022, kecuali A. Menyusun monografi data peta wilayah, B. Membuat perencanaan yaitu rencana kerja operasional, C. Melaksanakan bimbingan penyuluhan, dan D. Tidak menyusun laporan pelaksanaan tugas. Jadi tugas utama penyuluh agama Islam non-PNS adalah yang ini semua: menyusun, membuat, melaksanakan, dan menyusun. Yang kecualinya adalah D. Tidak menyusun laporan pelaksanaan tugas. Jadi di sini kita ketahui kata kuncinya adalah tugas utama penyuluh agama Islam. Ini 4 tugas utamanya: menyusun monografi, membuat perencanaan, melaksanakan bimbingan, dan menyusun laporan. Soal selanjutnya. Ada berapa macamkah tugas utama penyuluh agama Islam non-PNS menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 504 tahun 2022? A. 2, B. 3, C. 4, dan D. 5. Tugas utama ada berapa macam? Ada A, yaitu 2 macam, tugas administratif dan tugas koordinatif. Jadi kata kuncinya adalah tugas utama, administratif dan koordinatif. Soal selanjutnya. Mengikuti pertemuan, rapat, atau kegiatan yang diselenggarakan oleh penyuluh agama Islam fungsional atau seksi terkait merupakan A. Tugas administratif, B. Tugas advokatif, C. Tugas konsultatif, dan D. Koordinatif. Mengikuti pertemuan, mengikuti rapat, ataupun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh penyuluh agama Islam fungsional. Jadi kita ikut, itu adalah tugasnya koordinatif. Ingat, kalau seandainya ini kata kuncinya, maka jawabannya adalah koordinatif. Selanjutnya,
Berikut ini merupakan kerjasama lintas sektoral, meliputi instansi dan instansi. Kecuali A. Instansi pemerintah internal, iaitu Kementerian Agama dalam arti lintas seksi atau lintas unit kerja. B. Instansi pemerintah lainnya, iaitu pemerintah daerah vertikal maupun non-struktural. C. Instansi swasta dan institusi pendidikan, kesihatan sosial dan lainnya. D. Mengikuti pertemuan, rapat-rapat atau kegiatan yang diselenggarakan oleh penyuluh agama Islam fungsional atau seksi terkait. Kerjasama lintas sektoral. Jadi ini instansi pemerintah internal. Yang kedua, instansi pemerintah lainnya, yaitu pemerintah daerah. Yang ketiga, instansi swasta ataupun institusi pendidikan. Yang keempat, mengikuti pertemuan. Jadi yang namanya kerjasama lintas sektoral adalah D. Mengikuti pertemuan. Ini yang kecuali. Soal selanjutnya. Pengabdian masyarakat aktif dalam organisasi profesi, keagamaan dan atau sosial adalah pengabdian masyarakat. Ini tugas apa? A. Tugas pokok, B. Tugas penunjang, C. Tugas administratif, dan D. Tugas edukatif. Pengabdian masyarakat ini adalah tugas penunjang. Jawabannya B. Soal nomor 7. PAI non-PNS berkewajiban melaksanakan bimbingan atau penyuluhan. Merupakan tugas melaksanakan bimbingan penyuluhan. Ini tugas apa? A. Tugas pokok, B. Tugas penunjang, C. Tugas administratif, D. Tugas edukatif. Jawaban yang tepat adalah A. Tugas pokok. Soal selanjutnya. PAI non-PNS menjadi delegasi misi keagamaan sebagai Dewan Hakim MTQ ataupun STQ atau juri ajang lomba lainnya. Ini merupakan tugas A. Tugas pokok, B. Tugas penunjang, C. Tugas administratif, dan D. Tugas edukatif. Menjadi delegasi. Jawabannya adalah B. Tugas penunjang. Soal yang ke-9. PAI non-PNS menciptakan karya seni merupakan tugas A. Tugas pokok, B. Tugas penunjang, C. Tugas administratif, dan D. Tugas edukatif. Jawaban yang tepat adalah tugas penunjang, menciptakan karya seni. Soal yang ke-10. PAI non-PNS melakukan penyuluhan di instansi pemerintah lainnya, yaitu pemerintah daerah vertikal maupun non-struktural, termasuk dalam tugas A. Tugas pokok, B. Tugas penunjang, C. Tugas administratif, dan D. Tugas edukatif. Jawaban yang tepat adalah B. Tugas penunjang. Soal yang ke-11. PAI non-PNS menyusun laporan pelaksanaan tugas kepenyuluhan, termasuk tugas apa? A. Tugas pokok, B. Tugas penunjang, C. Tugas administratif, dan D. Tugas edukatif. Jawaban yang tepat adalah A. Tugas pokok. Menyusun laporan ini tugas pokok bagi penyuluh agama Islam non-PNS. Sekian, di mana ada kesalahan kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu melihat soal yang lain di playlist soal-soal PPK. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.